Selamat malam sebelumnya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Madea Salsabila dari program studi D3 Sistem Informasi dan dari kelas gabungan 02 mata kuliah Agama Kristen. Di sini saya akan memenuhi tugas wawancara saya terkait etos kekristenan atau materi etika, di mana saya akan mewawancarai eh, orang yang sudah bekerja terkait menerapkan etika ketika sudah bekerja. Sebelumnya izin eh, memperkenalkan diri ibunya terlebih dahulu. Nama saya Olivia, pekerjaan saya karyawan swasta. Sebelumnya eh, izin bertanya terlebih dahulu. eh, Pernah Ibu Olivia sendiri eh, pernah nggak ya atau gimana nerapin etos kerja Kristen di dunia pekerjaan yang bisa dibilang berat, terus eh susah untuk dijalani gitu. Silakan. Em, Sebenarnya sih bukan susah atau enggak, tapi mau atau tidaknya, karena dalam beberapa hal etos kerja itu, terutama dalam Kristen itu ada kayak ada beberapa, seperti kita tuh harus bekerja secara sungguh-sungguh. Ada pekerjaan-pekerjaan yang sulit, kita harus berusaha untuk bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu. Dan berikutnya kita juga harus bekerja secara jujur, seperti tidak tidak korupsi dalam hal uang, atau tidak korupsi dalam hal waktu, misalnya waktu kerja kita dikurang-kurangi, atau pekerjaan-pekerjaannya pun kita harus jujur dalam melakukannya gitu. Lalu kita juga harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan-pekerjaan yang mungkin atasan kita kasih, seperti yang sebelum-sebelumnya saya jalani di dalam pekerjaan, ketika atasan ada um, memberikan pekerjaan, memberikan tugas, memberikan perintah. Nah, kita bertanggung jawab untuk menyelesaikannya dengan sebaik mungkin. Lalu kita juga harus bekerja dengan baik, sehingga kita bisa dilihat bermanfaat untuk banyak orang, untuk orang lain. Seperti kita jadinya menjadi berkat untuk di tempat kerja kita, di divisi kerja kita, di perusahaan kita. Jadi kita bermanfaat buat banyak orang. Lalu pekerjaannya pun jangan merasa seperti dibebani gitu. Kita bersyukur karena kita masih diberi pekerjaan, berarti kita masih bisa berpenghasilan. Oke, terima kasih untuk jawaban pertanyaan pertama karena sangat eh, memotivasi saya sendiri gimana cara etika kita sebagai orang Kristen dan menerapkan etos kerja Kristen di dunia pekerjaan itu emang berat, tapi sebagai orang Kristen kita juga tetap memuliakan nama Tuhan, terus tetap bekerja seperti berkat yang Tuhan mau gitu. Ini ada pertanyaan terakhir dari saya. Itu tuh sebelumnya ibu pernah ada tantangan yang ibu hadapin sebagai seorang Kristen di dunia pekerjaan nggak? Tantangan sih, um, bukan ya, tantangan
pernah sih. Jadi tantangannya itu kita itu terkadang dari perusahaan itu memberikan lembur pekerjaan di hari Minggu. Jadi tantangannya kita itu mementingkan pekerjaan atau mementingkan Tuhan. Karena kan kalau hari Minggu kan kita Kristen kan beribadah. Sementara di sisi lain kita juga punya tanggung jawab di perusahaan. Kewajiban kita harus bekerja juga. Seperti itu tantangannya. Dan terkadang juga kalau hari raya besarnya untuk orang Kristen itu kan terkadang tidak diutamakan ya. Berbeda cerita kalau misalnya dengan Lebaran itu kan panjang suka liburnya. Sementara kalau misalnya Natal atau Paskah itu kan kita terkadang hanya dikasih 1 hari, atau bahkan ada beberapa perusahaan saya pernah menemukan Kristen pun di tanggal 25 itu harus bekerja gitu karena banyak orderan dan lain sebagainya di perusahaannya itu. Begitu tantangannya. Jadi lebih ke kita harus mementingkan gereja dulu atau pelayanan dulu, tapi emang harus kerja juga gitu ya. Iya. Terus sebelumnya Begitu. akhirnya keputusan yang ibu ambil kira-kira apa tengahnya waktu itu? Waktu itu saya kebetulan ibadahnya itu dimulai jam 7 pagi. Jadi saya ibadah dulu, selesai ibadah baru saya mulai untuk lembur pekerjaannya. Walaupun sebenarnya lembur pekerjaannya dimulai dari jam 7, tetapi saya selalu meminta untuk masuknya jam 9 pagi setelah ibadah. Oke. Jadi emang tetap mementingkan ibadah dulu daripada masuk lembur kerja dulu gitu ya. Iya, benar sekali, mengutamakan Tuhan dulu. Jadi pertanyaan saya cukup sampai di sini, Ibu Olivia. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sekali lagi selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Amin.